Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, namaku Siti Nur Fadila. Aku merupakan mahasiswi dari Universitas Salaka Negara dengan nomor NIM 2433210015. Saat ini saya akan menunjukkan bagaimana praktek 60 langkah APN, asuhan persalinan normal, untuk memenuhi tugas asuhan kebidanan dalam persalinan. Selamat menyaksikan. Sekarang saya akan menunjukkan alat-alatnya. Di sini ada bak instrumen yang berisikan ada kasa steril, kemudian ada duk steril, ada 3 buah handscoon, lalu kemudian ini ada kateter metal, ada 2 buah klem arteri, lalu ada gunting tali pusat, lalu ada setengah koher, dan yang terakhir ini ada gunting episiotomi. Nah, kemudian ada bak instrumen yang berisikan peralatan untuk reaktif. Di sini kemudian ada linek, ada sprit yang 3 cc, kemudian ada termometer, ada metlin, ada salep, dan juga ada penjepit tali pusat. Lalu di sini obatnya ada lidokain dan juga oksitosin. Nah, di sini ada bengkok. Kemudian di sini ikom itu terdapat air DTT dan juga kapas sublimat. Selanjutnya, di sini ada alat pengukur tekanan darah, lalu ada stetoskop. Nah, kita beralih. Di sini ada APD lengkap, termasuk sepatu bootnya juga. Oke. Lalu kemudian di sini ada helmet, lalu ada kain untuk bayi, ada handuk, ada pad, lalu kemudian ada pembalut untuk ibu dan kain untuk ibu. Lalu di sini juga ada washcloth dan ada buku. Ini berisikan identitas ibu dan juga alat tulis. Kemudian kita beralih ke bawah. Di sini ada piring untuk plasenta dan juga ada kendi untuk menaruh plasenta. Nah, kemudian di sini ada 4 bak yang berisi 2 larutan klorin dan juga 2 larutan air DTT. Nah, di sini ada 4 untuk tempat sampah. Yang pertama, ini ada safety box untuk menaruh sampah seperti squid. Lalu kemudian ada sampah merah, ini digunakan untuk sampah kering non medis. Kemudian yang sampah kuning itu untuk sampah basah yang infeksius. Lalu di sini ada tempat sampah yang berkresek hitam, itu untuk kain yang kotor setelah digunakan oleh ibu, kain yang terkena cairan ataupun darah, yang nantinya akan digunakan kembali. Langkah pertama untuk melakukan 60 langkah APN adalah kita pastikan terlebih dahulu adanya tanda atau gejala kala 2. Ibu, nah ini benar ya, Ibu Putri usianya 23 tahun. Nah, saat ini saya Bidan Fadila yang akan menolong persalinan Ibu. Gimana Bu, apakah Ibu sudah ada rasa ingin meneran? Iya ya, kalau gitu saya mau cek terlebih dahulu ya Bu, apakah Ibu sudah saatnya melahirkan atau belum? Nah, bisa terlihat di sini Bu, vulvanya membuka, perineumnya sudah menonjol nih Bu. Nah, sudah ada juga tekanan dari anus. Itu. Nah, kalau gitu saya mau menyiapkan alatnya terlebih dahulu ya. Siapkan alat terlebih dahulu. Pertama, kita buka split, lalu masukkan ke dalam bak instrumen. Setelah itu kita potek ampul. Jika sudah, lalu kemudian kita pasang perlak di bawah bokong ini.
Tolong diangkat Bu bokulnya ya, sedikit ya. Saya ingin memasang perlak terlebih dahulu. Ibu sudah disiapkan, kemudian kita siapkan diri menggunakan APD lengkap. Setelah itu kita gulung lengan baju kita. Setelah itu kita akan cuci tangan sebanyak 6 langkah. Jika sudah, kita keringkan. Ya sudah, lalu kita menggunakan handscoon. Ketika sudah menggunakan handscoon sebelah, yakni di sebelah tangan kanan, kemudian kita ambil split untuk masuk kalsi. Gunakan kalsi sebanyak 10 unit. Sudah. Kita tutup kembali. Kemudian kita keluarkan tengah voucher. Ambil handscoon dan tutup instrumen. Kemudian dengan tangan kiri sini kita taruh dan dekatkan alat-alat. Lalu gunakan handscoon. Setelah itu, Ibu, saat ini saya akan membersihkan vulva Ibu terlebih dahulu ya. Membersihkan vulva, labia mayora terjauh, labia mayora terdekat, labia minora terjauh, kemudian labia minora terdekat, vestibulum perineum, kemudian perineum anus. Sudah, maka kita lakukan inspeksi dengan melihat apakah area vulva Ibu ada varises atau tidak. Di sini tidak ada varises ya, tidak ada pembesaran kelenjar batal ini. Lalu Ibu mohon izin ya, saya mau melakukan pemeriksaan dalam. Nah, saya akan masukkan tangan saya terlebih dahulu, jari tengah masuk pertama kali. Di sini jalan lahir, tidak ada kelainan. Kemudian kita masuk lebih dalam lagi. Nah, jari yang satunya sudah mulai masuk. Di sini porsinya tidak teraba. Kemudian pembukaannya itu sudah lengkap. Nah, selaput ketubannya masih positif. Presentasinya kepala dan posisi ubun-ubun kecil kanan depan. Nah, penurunannya di Hodge 3. Kemudian di sini tidak ada molase. Ibu, karena ketubannya positif tadi ya masih terbungkus, maka dari itu saya izin untuk
merobek selaput ketubannya ya Bu, untuk memecahkannya ya. Oke. Lalu kemudian kita ambil setengah kohor. Nah, pastikan ujung tajam setengah kohor itu berada pada di jari, kemudian susurkan menghadap jari, susurkan, nah sampai di selaput ketuban, kemudian putar kohor sehingga ujungnya itu bisa merobek selaput ketuban. Ketika sudah, maka keluarkan kohor dengan putar kembali menghadap arah jari. Kemudian jari yang di sebelah kanan ini meluaskan selaput ketuban. Sudah, lalu keluarkan tangan. Dan rapihkan. Seperti ini, kita buka handphone atau menyelupkannya ke air DTP. Setelah itu kita mencucikan kembali. Nah, jika sudah, setelah itu kita akan melakukan pemeriksaan DJJ. Bu, saat ini saya mau meriksa DJJ ya. Nah, pinjam tangannya terlebih dahulu Bu. DJJ terdengar 140 kali per menit. Ibu, saat ini pembukaannya sudah lengkap. Ya, tadi juga selaput ketubannya sudah saya pecahkan. Jadi bayinya sehat, Bu. Nah, untuk itu sekarang sudah saatnya untuk melahirkan. Ibu kalau mau mengejan, silahkan untuk diperbolehkan untuk mengejan ya, tapi mengejannya dengan cara yang baik. Yakni, Ibu mengejan, ketika tarik nafas, lalu kemudian dekatkan dagu ke dada, seperti ini. Nah, gigi ibu bertemu, gigi atas bertemu dengan gigi bawah, sehingga seperti ini ya Bu. Jangan sampai mengejannya bersuara Bu. Seperti ini Bu mengejannya, seperti ibu ingin BAB ya. Seperti itu Bu. Paham ya Bu ya. Terus Bu, ketika ibu ingin melahirkan, ini ada beberapa posisi yang bisa ibu pilih. Bisa duduk, jongkok, setengah duduk ya, ataupun dengan setengah duduk dengan kakinya diangkat Bu. Nah, yang seperti itu. Kira-kira ibu mau yang mana? Oh, ibu mau yang setengah duduk terus kakinya ditekuk seperti itu ya? Iya, boleh kok Bu. Nah, untuk persalinannya siapa Bu yang akan menjaga? Yang akan mendampingi ibu siapa? Oh, Bapak ya, suami ya? Iya, Bapak. Nanti ibu kalau misalnya lagi enggak his gitu ya, kasih minum ya Pak, biar ibunya beristirahat, biar ibunya tenang dan nyaman ya. Saya kalau gitu saya mau pasangkan handuk dan juga gendongan bayi ya. Nah, gitu pasang underpad terlebih dahulu. Ini ibu sudah pasang underpad, kemudian pasang kain untuk bayi. Di hujan. Kemudian kita pasang handuk. Jika sudah seperti ini, kita akan menggunakan handphone.
Kita akan lihat seperti ini. Ibu, silahkan mengejar Ibu. Ya, Ibu silahkan mengejar. Bagus Bu, dede bayinya Bu. Nah, dede bayinya sudah keluar nih Bu, bagus Bu. Nah, ketika bayi sudah tampak 5-6 cm di depan vulva, kita bisa Sudah melakukan dipastikan steril juga tidak ada dengan janin menggunakan kedua. steril. Tangan kanan berada di perineum, kemudian tangan kiri berada di atas vertex. Ibu, mengejar lagi Bu, bagus banget Ibu, dede bayinya sudah keluar di kepalanya. Alhamdulillah Ibu. Saya cek ya, wah tidak ada lilitan tali pusat Bu. Yuk kita tunggu putaran paksi luar ya. Nah, sudah berputar ya, tangan saya posisikan tali bipariental, kemudian kita lahirkan bahu, tarik ke bawah untuk melahirkan bahu atas, dan tarik ke atas untuk melahirkan bahu bawah, kemudian sanggah, susur. Nah, lahir bayi ya Bu. Nah, Bu, bayinya kulitnya kemerahan, nangisnya juga kencang ya. Itu pergerakannya aktif banget nih Bu. Alhamdulillah ya, dede bayinya sehat. Bagus Bu, dede bayinya ya. Setelah itu Bu, saya mau menyuntikkan oksitosin terlebih dahulu ya. Oksitosin di sepertiga tengah paha Ibu. Masih sudah. Kemudian kita buang. Setelah ini kita akan melakukan jepit-jepit potong tali pusat. Jepit. Kemudian kita akan potong tali pusatnya. Gunakan dua jari di antara kulit lidah untuk melindungi kulit bayinya. Nah, kita berikan bayi kepada ibu untuk IMD. Ibu, dede bayi ya Bu, dibiarkan seperti ini aja ya Bu. Nah, biarkan dia mencari udah susunya ya Bu. Bu, selanjutnya saya akan mengeluarkan plasenta ya. Nah, kita cek dulu di sini apakah ada tanda-tanda pengeluaran plasenta, yakni adanya semburan darah dan juga tali pusatnya memanjang. Nah, di sini sudah terlihat ya, sudah ada nih tanda-tanda pengeluaran dari plasenta. Maka dari itu, kita lakukan manajemen aktif skala 3 dengan cara kita lakukan PTT, peregangan tali pusat terkendali. Tangan kanan berada di tali pusat seperti ini, dia seperti mengapit. Lalu tangan kirinya berada di nasokranial. Tujuannya agar rahim tidak ikut keluar. Lalu setelah ini, nah kita tidak boleh mentarik ya. Kita hanya meregangkan. Setelah itu, nah kita tunggu tali pusatnya memanjang. Jika sudah kembali memanjang, kita pindahkan klem
sejauh 5-10 cm di depan pulpa. Sudah, kita lakukan PTT kembali. Tangan kiri tetap dorsokranial. Sudah seperti ini, plasenta sudah terlihat sekitaran 2 cm ya di depan pulpa. Kemudian tangan kiri menyangga dan juga lakukan putar dengan searah jarum jam. Seperti ini, bagiannya sudah keluar, maka kita taruh piring plasentanya. Lalu kemudian kita lakukan masase dengan memutar searah jarum jam selama 15 detik agar kontraksi ibu tetap baik. Mengecek adanya perdarahan dengan mendep ke arah jam 6, dep ke arah jam 9, jam 12, dan juga jam 3. Wah, alhamdulillah nih tidak ada perdarahan ya. Setelah itu, kita akan melakukan pemeriksaan pada plasenta. Kita cek di sini. Wah, selaputnya lengkap ya, ada korilon dan juga amnion. Lalu bagian maternal dari plasenta, kita akan mengeceknya. Dengan mendep terlebih dahulu kasar. Di sini kita keringkan. Setelah itu kita cek kotiledonnya. Umumnya kotiledon itu berjumlah 16 sampai 20. Di sini terlihat ada 20 ya. Wah, bagus nih, lengkap, tidak ada bolong-bolong juga. Nah, sekarang bagian depannya. Insersinya berada di sentralis ya, di sini. Nah, tali pusatnya juga lengkap nih, ada vena dan juga arterinya. Nah, plasentanya sudah lengkap. Kita taruh di sini. Kemudian kita celupkan tangan kita ke air DTT. Sudah, setelah itu kita akan lakukan masase perut ibu. Searah jarum jam selama 15 detik, tujuannya agar uterus berkontraksi dengan baik. Jika kontraksinya baik, uterusnya akan teraba seperti papan. Sudah seperti ini, maka kita akan mengecek nadi ibu. Ibu, saya mau ngecek nadinya terlebih dahulu ya. Oke, baik ibu, nadinya bagus ya. Nah, setelah itu kita akan cek perdarahan ibu. Oh, kurang lebih 150 cc ya. Kemudian kita bersihkan. Nah, setelah itu kita akan membersihkan diri ibu. Bersihkan diri ibu menggunakan washcloth yang dicelupkan ke air DTT. Di area perut ibu, kemudian ke paha, ke bokong. Ya. Ibu sudah bersih, kemudian kita akan membersihkan area perlak menggunakan Korin. Kemudian air DTT. Sudah. Kita akan memasang pembalut ke ibu. Pembalut sudah terpasang. Kemudian kita gunakan kain dan juga celana dalam ibu ya.
ibu sudah rapi, ibu sudah bersih, kemudian kita cek sini baik. Nah, pakai IMD sudah berhasil. Wah, IMD-nya bagus nih Bu. Bayinya sudah meraih puting susunya ya. Nah, napasnya juga bagus nih, nggak ada ngap-ngapan bayinya. Baik ya Bu ya. Nah, setelah itu kita akan melakukan dekontaminasi alat. Sudah kita lakukan dekontaminasi alat, kemudian kita akan membersihkan diri kita. Nah, sudah copot semuanya. Nah, sudah, setelah itu saya akan mencuci tangan. Sebanyak 6 langkah lagi ya. Nah, sudah mencuci tangan, kemudian kita akan mempersiapkan peralatan untuk perawatan bayi baru lahir. Sini ada handscoon, kemudian kita keluarkan spuit. Oke. Sudah. Kemudian sini juga kita akan membuka vitaminnya. Ini parfum. Lalu kemudian kita akan menggunakan handscoon. Setelah menggunakan handscoon, kemudian saya akan memasukkan vitamin K yang ada di ampul. Sudah, itu kita tutup kembali. Setelah ini kita akan dekatkan ya, ini ke area depan bayi. Sudah, maka kita menggunakan pipis satunya. Kemudian kita ambil bayinya guys. Ibu, coba saya lihat dulu ya. Wah, bagus nih, dedenya IMD-nya berhasil ya, sudah menemukan putingnya. Nah, napas dedenya juga baik nih, gak megap-megap. Nah gitu, saya pinjam dulu ya dede bayinya ya untuk saya lakukan pemeriksaan. Dan juga nanti akan disuntikan vitamin K. Ya, K, hepatitis B. Kemudian kita akan melakukan penggunaan salep mata pada bayinya. Sudah. Setelah itu kita akan menyuntikkan vitamin K, yakni pada kaki kiri, area paha kiri bayi, lakukan secara IM. Sini guys.
Kita aspirasi, kemudian kita suntikan. Nah, sudah. Kita akan ukur juga suhu bayinya, mulai dari suhu badan, berat bayi. Lalu lepaskan handscoon dan mencuci tangan. Tadi aku sudah menunjukkan bagaimana tata cara 60 langkah APN atau asuhan persalinan normal. Semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada yang salah. Wassalamualaikum.